Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, kita bertemu lagi ya di pertemuan ke-11 ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang apa sih sistem perekonomian dua sektor ya. Jadi di Indonesia itu terdapat perekonomian dua sektor dan tiga sektor. Nah, sekarang kita akan lebih fokus dulu ke perekonomian dua sektor. Nah, nantinya kalian akan mempelajari apa yang ada di dalamnya ya, dua sektor itu seperti apa, penghitungannya itu seperti apa ya, itu. Ya, jadi nanti di sini lebih fokus ke perekonomian dua sektornya ya. Nah, oke, untuk yang pertama ya, perekonomian dua sektor itu apa? Jadi perekonomian dua sektor itu adalah ya, sistem perekonomian yang di dalamnya hanya terdapat dua pihak atau dua sektor saja atau dua pelaku ekonomi ya. Apa itu pelaku ekonominya? Siapa saja? Ya, yaitu ada sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Nah, jadi dua hal ini yang disebut dengan dua sektor atau dua pelaku ya, rumah tangga dan perusahaan. Ya, perekonomian dua sektor itu sendiri ya, di dalamnya itu juga nggak bisa atau tidak membutuhkan hubungan internasional atau tidak membutuhkan pihak ketiga dari luar, dari internasional. Kayak ekspor impor itu nggak termasuk di sini. Ya, jadi di sini hanya untuk di dalam negeri saja, hanya untuk lokal saja, ya, antara rumah tangga dan perusahaan, ya. Dan di perekonomian dua sektor itu cenderung tertutup sederhana. Maksudnya adalah hanya mereka berdua yang berinteraksi, hanya mereka berdua yang berkaitan, bukan dengan hal lain, ya. Nah, di sini ada alirannya, ya. Ada pasar faktor dan pasar produk. Nah, yang pertama kita akan membahas yang atas. Jadi rumah tangga itu berkaitan berhubungan dengan perusahaan dalam bidang apa? Ya kan, dalam hal apa? Yaitu dengan tenaga kerja, dengan modal, aset, ya, atau wirausahanya. Nah, dan perusahaan itu harus juga eh, melakukan timbal balik juga terhadap rumah tangga. Kan dia kan sudah menyediakan tenaga kerja, modal. Otomatis perusahaan juga membalas ya timbal baliknya itu dengan apa? Dengan upah, gaji, bunga, sewa ya. Itu. Jadi perusahaan harus bisa membayar si rumah tangga ini melalui upah, gaji dan lain-lain. Itu. Ya, jadi adanya timbal balik antara rumah tangga dan juga perusahaan. Lalu di pasar produknya juga perusahaan juga ya mencetak barang dan jasa ya yang nantinya itu diperuntukkan oleh ke siapa? Ya ke rumah tangga. Ya, perusahaan memproduksi barang dan jasa, menciptakan barang dan jasa ya itu untuk rumah tangga, yang diperuntukkan untuk rumah tangga. Ya, dan rumah tangga bisa melakukan pengeluaran rumah tangga tersebut ya untuk perusahaan tadi ya, timbal baliknya ke perusahaan juga seperti itu. Nah, di perekonomian dua sektor itu tidak terlepas dari adanya konsumsi dan tabungan. Jadi ini ada dua hal yang kita bahas hari ini, konsumsi dan tabungan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang konsumsi ya. Konsumsi itu apa? Ya, seperti yang pertemuan pertama saya jelaskan bahwa konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan nilai suatu barang ya dengan catatan dalam penghabisan itu untuk mengambil manfaatnya atau mengambil faedahnya dari barang yang dihabiskan tersebut ya. Bertujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan manusia, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus langsung habis. Ya, jadi konsumsi di sini adalah kegiatan dengan di mana si konsumen itu menghabiskan barang atau jasa ya terhadap barang yang dibelinya, ya terutama dalam segi nilainya. Tujuannya untuk mendapatkan faedahnya, untuk mendapatkan guna atau manfaat dari si barang tersebut. Konsumsi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ya, yang pertama itu adalah penghasilan, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga harga barang dan jasa, yang keempat jumlah keluarga, yang kelima itu jenis kelamin, enam selera dan gaya, tujuh itu adat kebiasaan.
Oke, kita bahas yang pertama, penghasilan, ya. Penghasilan di sini juga sangat mempengaruhi adanya tingkat konsumsi di setiap orang. Ya, penghasilan setiap orang itu berbeda-beda, ya kan, tergantung, berapa pendapatannya, berapa penghasilannya. Orang yang penghasilannya banyak otomatis dia mengkonsumsi barang lebih banyak dibandingkan orang yang memiliki penghasilan yang terbatas, ya. Orang yang memiliki pendapatan yang terbatas itu akan memilih-milih barang yang akan dibelinya, ya. Si barang ada manfaatnya apa enggak, si barang bisa awet atau enggak, di situ, ya. Di situ bisa lihat, perbedaannya. Jadi, penghasilan di sini adalah membatasi si konsumen atau si individu dalam mengkonsumsi suatu barang, ya, itu. Penghasilan yang banyak otomatis konsumsinya beda dengan penghasilan yang terbatas, ya. Yang kedua, ada tingkat pendidikan. Nah, semakin tinggi tingkat pendidikannya, otomatis pasti penghasilannya juga pasti akan lebih banyak. Nah, yang berkaitan langsung dengan konsumsi yang dia gunakan. Ya, jadi, misalkan kalian nih, ya, di tempat kerja ingin, kuliah seperti sekarang, otomatis kan kalian kuliah untuk, mendapatkan atau, naik jabatan atau naik gaji, ya, atau naik di bidang penghasilannya. Nah, dari penghasilan inilah yang digunakan untuk mengkonsumsi. Kalian kuliah tinggi-tingginya untuk mendapatkan, gaji yang layak, gaji yang lebih tinggi, supaya kalian bisa mengkonsumsi banyak barang, supaya kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian. Nah itu, jadi tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi tingkat konsumsi si individu tersebut, ya. Lalu yang ketiga, ada harga barang dan jasa. Nah, ibaratnya semakin murah barang dan jasa tersebut, pasti kalian akan lebih ingin untuk mengkonsumsinya, ya, dibandingkan barang yang mahal. Pasti kalian akan mikir-mikir, "Wah, ini barang mahal, ya bermanfaat atau enggak, berguna atau enggak." Tapi kalau misalkan barangnya ibaratnya murah, apalagi diskon, pasti kalian lebih berminat untuk mengkonsumsi barang tersebut, ya. Jadi harga si barang ini itu juga mempengaruhi tingkat konsumsi kalian. Semakin murah harga barang, otomatis kalian akan lebih sering mengkonsumsi barang tersebut. Tapi jika mahal, otomatis kalian juga akan lebih mikir-mikir lagi, ya, untuk mengkonsumsi barang tersebut. Lalu jumlah keluarga juga, ya. Di sini semakin banyak orang yang ada di suatu rumah, ya, itu akan, menambah ibaratnya tingkat konsumsi yang ada. Misalkan sebagai contoh, kalian membeli beras, ya. Untuk ukuran ibaratnya kalian kalian memberi beras antara satu orang dengan 4 orang misalkan, itu sangat sangat berbeda, ya. Kalau kalian cuma sendiri, ya, beras misalkan kalian beli, 2 liter pasti akan lebih lama habisnya, ya, dibandingkan di rumah tersebut ada 4 orang, berasnya juga cuma 2 liter, pasti akan lebih cepat habisnya, ya. Makanya di sini jumlah keluarga juga menentukan jumlah, konsumsi yang ada. Semakin banyak jumlah keluarga yang ada di rumah tersebut, akan semakin banyak hal yang dikonsumsi, akan semakin banyak barang yang dikonsumsi, ya, dibandingkan hanya satu orang yang ada di rumah tersebut. Lalu yang kelima ada jenis kelamin, ya. Pria dan wanita otomatis memiliki keinginan atau tingkat konsumsi yang berbeda-beda, ya. Pria mungkin, mungkin lebih, konsumsi di bidang yang lain, ya. Wanita juga konsumsi di bidang yang lain, ya, beli ini, beli itu, ya, nggak akan sama. Dan biasanya mungkin wanita lebih banyak untuk mengonsumsi barang dibandingkan pria, atau mungkin pria lebih banyak mengonsumsi barang dibandingkan wanita. Ya, jadi jenis kelamin sini adalah hal yang paling menentukan dalam, pengonsumsian atau tingkat konsumsi suatu barang, ya. Lalu yang keenam ada selera dan gaya. Nah, di sini setiap orang di sini memiliki selera atau gaya hidup yang berbeda-beda. Ada yang gaya hidupnya high, ada yang gaya hidupnya mungkin low atau mungkin ya sederhana, ada, gitu. Jadi tergantung dari tingkat, seleranya. Ada yang orang lebih sreg ke brand A, ada orang yang lebih sreg ke brand B,
ya. Walaupun dia ibaratnya punya duit, dia nggak mau beli brand B. Ya, dia maunya tetap brand A terus. Karena dia apa? Ya seleranya serke ke situ. Ya. Jadi di sini juga menentukan tingkat konsumsinya. Lalu yang ketujuh ada adat dan kebiasaan. Nah, sama. Kebiasaan di sini juga berpengaruh erat dengan gaya, ya gaya hidup. Ada orang yang terbiasa mungkin makan ini, ya pasti dia akan lebih banyak mengkonsumsi makan ini, barang ini. Ada yang orang yang lebih mengkonsumsi barang B, ya orang lebih lebih enaknya ya udah barang B yang sering dikonsumsi. Jadi nggak sama antara satu orang dengan orang lainnya seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang menentukan tingkat konsumsi ya yang ada di setiap individu ya. Dan hal-hal inilah yang membedakan antara individu satu dan individu yang lain dalam hal mengonsumsi suatu barang dan jasa. Lalu ada kecondongan mengkonsumsi suatu barang atau kita sebut juga kecondongan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume adalah perbandingan antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan ya, disposable atau delta Y. Ini rumusnya harus kalian ingat ya. Rumusnya harus kalian ingat. Ini rumus yang baku harus kalian ingat. Nggak boleh salah. Ya, MPC kita sebutnya marginal propensity to consume. Taruhnya di sini. Delta C ke sini. Ya, delta Y dibagi dengan delta Y. Ya, seperti itu. Ya, ingat nantinya ya dan dari konsumsi antara konsumsi dan tabungan itu memiliki rumus yang sama. Ya, tapi juga yang membedakan adalah fungsi umumnya, sama seperti permintaan dan penawaran. Ya, rumusnya, cara melakukannya, cara menghitungnya hampir sama. Yang bedanya hanyalah fungsinya, fungsi umumnya. Ya, itu yang harus kalian ingat, jangan sampai tertukar. Di sini juga sama. Ya, antara konsumsi dan tabungan harus kalian ingat, nggak boleh tertukar. Lalu tadi juga ada konsumsi marginal ya atau MPC. Sekarang kita ke average atau rata-ratanya. Hampir sama ya. APC ya, APC sama dengan C, C-nya itu adalah konsumsi dan YD itu adalah tingkat pendapatan disposable-nya. Ini rumus untuk menghitung average-nya, average propensity to consume. Ya, ini harus kalian ingat. Ini contoh penghitungannya bisa kalian lihat ya. Nah, ini adalah indikatornya ya. Seberapa rendah MPC-nya si orang ini, seberapa tinggi MPC seorang ini itu ditentukan di sini. Misal, nomor satu apabila delta Y lebih kecil daripada delta C, maka di sini marginal ya, konsumsinya itu lebih dari 1. Ya, tapi juga misalkan delta Y-nya itu lebih besar daripada delta C, maka MPC-nya atau marginal konsumnya itu lebih kecil dari 1. Ini adalah indikator yang harus kalian hafalkan juga ya. Dia MPC-nya tinggi atau rendah itu di sini ya. Itu. Nah, fungsi konsumsi ya. Fungsi konsumsi adalah kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional. Ya. Di sini rumus fungsi umum konsumsinya. Ini adalah rumusan yang baku, nggak bisa kalian ganti atau nggak bisa kalian rubah. Ya, sama seperti permintaan dan penawaran ada fungsi umumnya. Nah, di sini juga ada fungsi umum tabungan, fungsi umum konsumsi. C sama dengan A plus BY atau C sama dengan A plus BYD. Ya, itu. Jadi ini adalah rumus fungsi umumnya, harus kalian hafal, jangan sampai tertukar dengan tabungan. Nah, kita ada contoh bagaimana cara menghitung fungsi konsumsi. Ya. Diketahui pada tahun 2008 tingkat pendapatan 1.000 dan pada tahun 2009 tingkat pendapatannya 1.500. Pada tahun 2008 tingkat konsumsinya 700 dan pada tahun 2009 tingkat konsumsinya adalah 1.000.
ya. Jadi pertanyaannya adalah berapa ya atau fungsi konsumsinya itu apa ya. Nah, kita tarik dulu rumus umum fungsi konsumsi itu apa ya. Ini rumus fungsi umumnya ya. C sama dengan A plus BY ya. Baru gimana caranya? Ini tuh ada angkanya. Makanya kita cari A-nya berapa, B-nya berapa ya. Mencari B. MPC sama dengan delta C dibagi delta Y ya. Delta C-nya berapa? 300. Dari mana? Ya, dari C2 ya, dari C2 dikurangi C1. Ini C2 1000. C1-nya 700. 1000 dikurang 700 ya 300 berarti. Ya, delta Y-nya berapa? Delta Y-nya berarti Y2 dikurangi dengan Y1. Y2-nya 1500. Y1-nya 1000. Dikurang berarti ya 500. 300 dikurang 500 sama dengan 0,6. Nah, B-nya sudah ketemu. Ya, sekarang tinggal bagaimana mencari A-nya. Ya. Mencari A-nya ya adalah A sama dengan dalam kurung APC min MPC ya. Dalam kurung lagi dikali dengan Y atau pendapatan. APC-nya berapa? Ya, tadi average propensity to consume-nya adalah 700 dibagi 100. C dibagi dengan Y. Ya, C yang kita ambil adalah C1. Ini. Ini yang kita ambil. Y-nya juga yang kita ambil adalah ini. Ya, 700 dikurang 1000. Dikurangin MPC-nya berapa? 0,6. Dari sini turun ke sini. Dikali dengan 1000. Baru hasilnya 0,7 dikurangin 0,6 dikali 1000. Ya, hasilnya A-nya adalah 100. Baru. Jadi fungsi konsumsinya adalah rumus yang ini baru dimasukkan. C sama dengan A-nya berapa tadi? Plus B-nya berapa? Ketemulah C sama dengan 1000 plus 0,6 Y. Ya, ini ketemu hasil untuk fungsi konsumsinya. Ya, baru dibuatlah kurva. Ya, sebenarnya kurva ini bukan hasil dari sini, bukan. Tapi juga kurva ini langsung bisa dilihat dari soalnya. Ya, kita bikin kurvanya. Ingat, C itu ditempatkan di sumbu Y. Nih, C ditempatkan di sumbu Y. Tapi Y ditempatkan di sumbu X. Y1 berapa? 1000. Nih, Y2 berapa? 1500. C1 berapa? 700. Ya, C2 berapa? 1000. Baru kita bikin titik temunya, titik sumbunya di sini. Ya, di sini. Baru kita bikin garis ke sini. Nih. Ya, nah inilah kurva yang menunjukkan fungsi konsumsinya. C sama dengan 1000 plus 0,6 Y. Ya. Jadi untuk kurva itu tanpa kalian hitung pun sudah kalian bisa buat. Dengan cara apa? Dengan cara melihat soalnya. Ya, baru kalian ibaratnya nyari fungsi konsumsi ini itu dari sini. Tuh, ini untuk fungsi konsumsi. Nah, sekarang kita masuk ke tabungan atau saving. Ya, tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dapat dibelanjakan atau digunakan. Ya, kalau konsumsi tadi adalah bagian dari pendapatan yang bisa dibelanjakan atau bisa digunakan atau bisa dipakai. Tapi kalau tabungan bagian yang nggak bisa dibelanjakan karena dia disimpan. Ya, masyarakat yang semakin modern ya diikuti dengan rasa ketidakpastian ya, lalu diantisipasi dengan tindakan berjaga-jaga. Nah, diantisipasi dengan apa ya? Dengan menabung. Ya, kita kan nggak tahu nantinya bakal terjadi apa. Kita nggak tahu nantinya bakal ada hal yang tidak diinginkan atau enggak. Kita harus bisa berjaga-jaga dari hal itu. Makanya setiap orang pasti dia mempergunakan pendapatannya, memakai berapa persen dari pendapatannya untuk ditabung. Ya kan? Untuk ditabung dan dinikmati oleh si individu ini nantinya seperti itu.
ya. Nah, pengalokasian di sini ya, tabungannya itu bisa berupa apa ya. Yang pertama, bisa menyimpan uang tunai di rumah ya, tergantung kalian. Kalian lebih senang menyimpan uang tunai di rumah, di berangkas, di lemari, di tabungan atau di bank. Ya, ini kita tergantung dari si individu masing-masing seperti itu ya. Nah, tadi tambahan tabungan ya, tadi ada dua, ada rumah tangga dan ada perusahaan. Kalau udah masuk tabungan, terus tambah lagi alirannya, ada pihak yang lain, yaitu ada bank ya, dan juga ada investor. Nah, investor otomatis pasti langsung berpengaruh ke sini, ke perusahaan ya. Investor dapat duit dari mana? Ya dari sini, dari bank. Ya, dari bank baru ke penanam modal, baru ke perusahaan. Baru dialirkan kembali ke rumah tangga ya, seperti itu ya. Oke, lalu berikutnya adalah kecondongan untuk menabung atau marginal propensity to save. Nah, tadi sudah ada itu kecondongan ya, konsumsi marginalnya. Nah, sekarang konsumsi menabungnya ya. Yang tadi saya sudah bilang rumusnya itu sama ya, ada MPS sama dengan delta S itu saving, tabungannya dibagi dengan delta Y, itu adalah pendapatannya. Ya, ini yang saya bilang jangan sampai tertukar. Kalau ada marginal, otomatis sudah pasti ada rata-rata atau average propensity to save. Ya, APS-nya ya sama dengan S per YD. Ya, S-nya itu tabungan, Y-nya itu adalah pendapatan disposable. Ya, itu. Jadi ini juga rumus untuk mengatur average hanya di bidang tabungannya aja. Nah, ini sudah rumusnya. Ini juga sama, ciri-cirinya juga hampir sama ya. Saya kasih contoh, jika delta Y itu lebih kecil daripada delta S, maka MPS-nya itu adalah kurang dari 1. Ya, ini bisa kalian lihat, bisa kalian baca ciri-cirinya itu apa aja. Nah, fungsi tabungan ya, yang tadi saya suruh bilang jangan sampai tertukar. Nah, fungsi tabungan di sini adalah S ya. S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. Ya, ini. Atau S min A plus 1 min B ya kali YD. Sama aja. Ya, ini pendapatan nasional, ini pendapatan disposable. Ya, ini rumusnya jangan sampai tertukar antara saving dengan konsum. Oke, kita masuk ke fungsi tabungan ya. Pada tahun 2008 tingkat pendapatan adalah 1000 ya, dan pada tahun 2009 tingkat pendapatan adalah 1500. Nah, pada tahun 2008 tingkat tabungan adalah 300 dan pada tahun 2009 tingkat tabungan adalah 500. Nah, ini yang mau kita cari adalah fungsi S-nya atau fungsi tabungannya. Ya, sama seperti tadi, ini yang harus kalian ingat. S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. Ya. Yang pertama kita itu adalah cari 1 min B-nya. Ini adalah sepaket. Ya, satu paket ini. MPS sama dengan delta S itu S2 dikurang S1 plus delta Y itu adalah Y2 dikurangi Y1. Ya, ketemulah adalah 200 per 500 kali S sama dengan 0,4. Nah, 1 min B-nya sudah ketemu adalah 0,4. Baru kita masukkan S sama dengan min A plus 0,4 Y. Karena di sini masuk ke sini. Baru kalian hitung, ketemunya adalah min A sama dengan min 100. Nah, min A-nya sudah ketemu nih. Hasilnya adalah min 100. Nah, jadi fungsi tabungannya adalah S sama dengan min 100 plus 0,4 Y. Ini salah. Ini harusnya 0,4 Y. Ini diturunkan ke sini. Ya, atau ini diturunkan ke sini. Sama aja. 0,4 Y. Nah, baru kalian bikin kurvanya. Kurvanya itu hampir sama dengan konsumsi tadi. Ya, S itu berada di titik sumbu Y. Kalau Y berada di titik sumbu X. Barulah Y1 berapa, Y2 berapa, S1 berapa, S2-nya berapa. Baru dibikin titik di sini. Baru dibikin garis. Untuk bentuk kurvanya hampir sama semua, arahnya ke sana. Jadi naik ke atas. Naik ke kanan ya. Nah, ini fungsinya. Jadi
untuk kurvanya untuk, fungsi S sama dengan min 100 plus 0,4Y ya ini kurvanya, ya, seperti itu, ya. Nah, terima kasih, ya, untuk materi hari ini perekonomian 2 sektor mungkin sudah, bisa kalian lihat, bisa kalian, dicoba untuk hitung-hitungannya, ya. Ini adalah, terkait penghitungan antara konsumsi dan, tabungan, oke. Cukup sekian dari, saya. Terima kasih sudah atas perhatian dari yang lain, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.